Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ke-9 ini kita akan membahas tentang analisis ekonomi biodiversitas. Setelah mengetahui teknik penilaian jasa ekosistem secara rinci, mari kita beralih ke penerapannya pada masalah yang berbeda. Penerapan penggunaan nilai jasa ekosistem pada masalah yang berbeda akan berbeda nilainya. Tentang kekuatan sebuah perhitungan jasa ekosistem dan keterbatasannya. Bagaimana penilaian harus dilakukan, kemudian kebijakan apa yang harus diterapkan. Analisis ekonomi biodiversitas yang akan kita bahas lebih bersifat antroposentris atau manfaat ekosistem yang berkontribusi pada kesejahteraan manusia. Nah, pada tugas 2 yang sudah saya berikan di sebelum UTS, banyak jurnal yang sudah membahas tentang penilaian jasa ekosistem. Ada yang menggunakan analisis biaya manfaat atau cost and benefit analysis. Kemudian ada juga yang menggunakan willingness to pay, dan lain-lain. Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Mana penilaian yang bisa kita terapkan pada sebuah kasus atau sebuah masalah. Nah, penilaian ini adalah seberapa berharganya jasa sebuah ekosistem. Jadi, memelihara ekosistem kadang-kadang atau biasanya melalui kawasan lindung. Kemudian si kawasan lindung itu tentu saja membutuhkan sumber daya dan upaya konservasi. Misalkan ada dana yang dikeluarkan untuk melindungi salah satu spesies, misalkan harimau Sumatera, misal. Pemerintah memberikan dana untuk perlindungan spesies tersebut. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah dana tersebut efektif untuk dilakukan untuk konservasi? Seberapa pentingnya si dana tersebut untuk dilakukan untuk konservasi? Ataukah dana tersebut lebih penting untuk meningkatkan mutu pendidikan misalnya, atau peningkatan kesehatan, atau infrastruktur mungkin? Nah, muncul pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, penyebab utama sebuah kegagalan dalam melestarikan ekosistem adalah karena kita tidak menyadari betapa berharganya sebuah ekosistem tersebut. Nah, ini ada 4 pendekatan penilaian jasa ekosistem. Yang pertama, menentukan nilai aliran total manfaat dari suatu ekosistem, yaitu seberapa besar kontribusi sebuah ekosistem tertentu terhadap aktivitas ekonomi. Kemudian yang kedua, menentukan manfaat bersih dari intervensi yang mengubah sebuah ekosistem, yaitu apa manfaat dari sebuah investasi konservasi, regulasi, atau insentif ketika kita melakukan sebuah perubahan. Kemudian yang ketiga, meneliti bagaimana biaya dan manfaat ekosistem yang didistribusikan atau yang biasa disebut cost and benefit dari suatu kelompok yang termotivasi untuk melindungi sebuah ekosistem, kemudian ada salah satu kelompok yang berbeda untuk biasa saja tidak melindungi sebuah ekosistem. Nah, itu kita rancang pendekatan untuk mendapatkan konservasi yang lebih efektif. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi sumber pembiayaan potensial untuk konservasi. Contohnya mengetahui bahwa
kawasan lindung tersebut akan memberikan manfaat terhadap daerah aliran sungai atau daerah sekitarnya. Nah, ini contoh-contoh jasa ekosistem yang dimanfaatkan oleh manusia. Ada produk langsung, misalkan berupa bahan makanan, tumbuhan, hewan yang bisa dikonsumsi, sampai dengan manfaat tidak langsung. Berbagai macam jasa yang diberikan oleh ekosistem menunjukkan bahwa ekosistem tersebut berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia. Pendekatan konservasi dengan penetapan kawasan lindung sering digunakan untuk upaya mempertahankan berbagai jasa ekosistem yang telah diberikan. Nah, kegiatan konservasi tersebut memiliki biaya dan manfaat. Biaya langsung misalkan pada pelaksanaan konservasi, pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk pengawas misalkan, atau petugas pelindung hutan tersebut. Kemudian perhitungan manfaatnya adalah jasa lingkungan yang telah diberikan sebuah ekosistem. Nah, valuing ecosystem service adalah cara untuk pengukuran biaya dan manfaat. Jadi ada namanya total economic value atau penilaian sebuah penggunaan jasa ekosistem tersebut. Nah, yang pertama nilai penggunaan langsung. Nilai barang dan jasa ekosistem yang digunakan langsung oleh manusia. Ada penggunaan konsumtif dan ada penggunaan non-konsumtif. Penggunaan konsumtif seperti pemanenan produk makanan, misal ada madu hutan, kemudian ada kayu untuk bahan bakar atau untuk konstruksi, obat-obatan, perburuan hewan untuk konsumsi. Kemudian ada nilai penggunaan non-konsumtif seperti aktivitas rekreasi dan budaya yang tidak membutuhkan pemanenan produk. Yang kedua, nilai penggunaan tidak langsung adalah nilai yang berasal dari jasa ekosistem yang memberikan manfaat di luar ekosistem itu sendiri. Contohnya penyaringan air sehingga menguntungkan orang hilir misalkan di ekosistem daerah hulu sungai, dia menyaring air sehingga menguntungkan orang-orang di daerah hilir. Kemudian ada fungsi perlindungan badai atau tsunami pada hutan bakau. Kemudian penyerapan karbon yang menguntungkan seluruh komunitas global dengan meredakan perubahan iklim. Kemudian yang ketiga nilai opsi. Nilai melestarikan opsi untuk menggunakan barang dan jasa ekosistem di masa depan yang mungkin tidak digunakan saat ini, baik diri sendiri atau orang lain atau ahli waris atau nilai warisan. Kemudian yang keempat adanya nilai non-guna, yaitu kenikmatan yang mungkin dialami seseorang hanya dengan mengetahui sumber daya itu tetap ada meskipun mereka tidak pernah berharap menggunakan sumber daya itu secara langsung. Ini semacam nilai psikologis. Nah, nilai semacam ini biasanya dikenal sebagai nilai keberadaan atau nilai penggunaan pasif. Nah, dari 4 macam nilai tadi kan dihitung ini tadi total economic value-nya. Dari 4 macam nilai guna tadi, yang paling mudah dihitung atau dinilai adalah nilai guna langsung. Karena dia mempunyai nilai, sudah mempunyai nilai. Nah, nilai guna tidak langsung
atau nilai option value mungkin existent value. Nah, ini tuh sulit untuk dinilai, sulit untuk dihargai misalkan. Walaupun saat ini ada beberapa sektor penting yang sudah memiliki panduan untuk penilaian sebuah jasa ekosistem, misalkan uh, tentang keberadaan hutan akan jasa ekosistem oksigen atau karbon. Seperti itu sudah ada nilainya, nilai angkanya. Tapi akan sulit ketika misal ekosistem hutan bakau akan direlokasi menjadi resort misal. Nah, hutan bakau itu di akan dihilangkan misal. Nah, itu akan sulit untuk menilai jasa tadi ya, yang tadi ada jasa pencegah tsunami. Nah, itu kan perkiraan saja. Jadi berapa yang akan rugi ketika ada tsunami. Nah, itu akan sangat sulit untuk dinilai. Nah, ini ada beberapa teknik valuasi ekonomi untuk mengukur nilai ekonomi sebuah jasa ekosistem untuk diterapkan pada permasalahan tertentu yang dapat disesuaikan dengan sumber data tertentu. Jadi ketika kita ada di suatu permasalahan yang A dengan B, mungkin cara menilainya atau pendekatannya mungkin akan berbeda dengan ekosistem lainnya, dengan dukungan data yang ada. Yang pertama, metode fungsi produksi atau perubahan produktivitas. Menilai dampak perubahan jasa ekosistem dalam barang yang diproduksi. Dapat diaplikasikan pada dampak yang terjadi karena sebuah produksi barang. Kebutuhan datanya perubahan jasa, dampak produksi, nilai barang yang diproduksi. Memiliki keterbatasan yaitu kurangnya data pada perubahan jasa dan dampak produksi. Kemudian ada juga biaya penyakit atau human capital. Menghitung dampak perubahan jasa ekosistem pada morbiditas dan kematian. Misalkan aplikasinya dampak yang mempengaruhi kesehatan. Jadi menghitung nilai dampak ya. Contohnya polusi air. Apakah polusi air di suatu tempat akan membuat suatu masalah pada masyarakat tertentu? Misalkan ada nanti perubahan ekosistem di daerah hulu menyebabkan masyarakat di daerah hilir mengalami gatal-gatal, atau misalkan yang ekstrim ada pencemaran produksi emas misalkan. Sungainya jadi beracun, kemudian ada kematian di situ. Nah, itu bisa dihitung dengan dampak perubahan jasa ekosistem akibat pada kematian. Kebutuhan datanya perubahan jasa, dampak pada kesehatan, biaya kematian, nilai hidup, atau biaya pengobatan. Keterbatasannya, kurangnya data kondisi lingkungan yang mempengaruhi kesehatan. Jadi perkiraannya sering di bawah rata-rata atau nilai hidup tidak dapat diprediksi dengan mudah. Kemudian ada yang ketiga, penggantian biaya dan variasinya seperti biaya relokasi. Menggunakan biaya pengganti barang yang hilang atau jasa yang hilang. Aplikasi seberapa banyak kehilangan barang atau jasa. Misalkan ingin merubah sebuah ekosistem menjadi mall misalkan. Biaya gantinya berapa? Apakah di situ ada hutan produksi misal? Nah, itu dinilai berapa kayu
kubik kayu yang bisa diganti. Kemudian keterbatasannya, kebutuhan datanya biaya pengganti tingkat kehilangan barang atau jasa. Keterbatasannya cenderung berlebihan dalam memperkirakan nilai yang sebenarnya. Harus digunakan dengan hati-hati. Misalkan ada pembangunan jalan. Nah, di sana ada kebun karet milik warga misal. Di situ dihitung ketika ada dampak dari pembuatan jalan itu karet debunya itu akan mempengaruhi produktivitas karet. Nah, dia memperkirakan nilai produksi karet yang menurun seperti itu. Kemudian ada biaya perjalanan atau travel cost. Biasanya diaplikasikan pada tempat rekreasi. Penurunan kurva dari data biaya perjalanan yang sebenarnya membutuhkan data survei untuk mengumpulkan biaya dan waktu perjalanan di menuju tempat tertentu dan jarak perjalanannya. Keterbatasannya untuk manfaat rekreasi sulit digunakan ketika perjalanan yang memiliki banyak destinasi. Kemudian ada penetapan biaya hedonis, ekstrak efek faktor lingkungan pada harga barang yang termasuk faktor itu, misalkan bisa diaplikasikan pada kualitas udara, keindahan pemandangan, manfaat budaya, kebutuhan data, harga, dan karakteristik barang. Memiliki keterbatasan yaitu membutuhkan data yang luas dan spesifikasi yang sangat sensitif. Kemudian yang keenam, contingent valuation, bertanya langsung kepada responden untuk sebuah jasa yang spesifik. Membutuhkan data survei yang menunjukkan skenario dan mendapatkan data dari jasa yang spesifik. Memiliki keterbatasan, banyak sumber potensial bias pada respon atau tanggapan. Kemudian sudah ada pedomannya. Jadi misalkan menghitung nilai dengan menggunakan survei masyarakat terdampak. Nah, ini contohnya itu contingent valuation itu. Jadi si responden itu akan memberikan pendapatnya tentang manfaat sebuah jasa ekosistem. Tentu saja memiliki keterbatasan karena jawaban masyarakat mungkin akan sangat beragam atau mungkin beragamnya itu karena ada faktor kepentingan ya, ada faktor kepentingan tertentu untuk sebuah pembangunan. Kemudian nomor 7, pemodelan pilihan meminta responden untuk memilih opsi pilihan mereka dari beberapa alternatif dari atribut tertentu. Contohnya diaplikasikan pada jasa, membutuhkan survei responden, mirip dengan contingent valuation, analisis data yang dihasilkan bersifat kompleks. Kemudian yang terakhir, benefit transfer atau transfer manfaat. Jadi menggunakan hasil yang diperoleh di suatu tempat tertentu, kemudian ditransfer atau disamakan di tempat yang lain. Diaplikasikan pada untuk perbandingan nilai yang sesuai, kebutuhan data penilaian program di suatu tempat tertentu yang mirip karakteristiknya yang akan diaplikasikan ke tempat yang lain. Keterbatasannya bisa sangat tidak akurat karena banyak faktor yang terlihat sama ternyata berbeda. Kemudian sebaiknya digunakan pada keadaan ekstrim. Terima kasih. Sekian materi kuliah ke minggu ke-9. Silahkan tuliskan nama dan NIM pada kolom komentar untuk keperluan absensi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.